Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perebutan Piala Thomas yang dimulai tahun 1949 ini merupakan ya, momen atau pertandingan yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Jadi pada tahun 1961 Piala Thomas ya, itu diselenggarakan di Jakarta tahun 1961. Jadi Jakarta sebagai tuan rumah ya. Nah, kemudian rupa-rupanya regu Muang Thai atau Thailand menjuarai Challenge Rounds ya di Jakarta sehingga ia menjadi penantang regu juara bertahan Indonesia. Nah, pada tanggal 10 diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 11 Juni 1961. Jadi memang pada waktu itu Piala Thomas meliputi 9 partai pertandingan ya. Jadi hari pertama 4 partai pertandingan, sedangkan pada hari kedua 5 partai. Nah, pada partai yang pertama biasanya tunggal pertama melawan tunggal pertama. Kemudian yang partai kedua yaitu tunggal kedua melawan tunggal kedua. Nah, rupanya Indonesia bisa mengalahkan 2 pemain tunggal dari Thailand. Ya, strike set gitu ya. Nah, pada waktu itu pemain tunggal kita adalah Tan Joo Hock dan Ferry Soneville. Nah, sehingga Indonesia unggul 2-0. Nah, tetapi kemudian pada partai yang ketiga adalah ganda pertama juga melawan ganda pertama. Kemudian keempat, ganda kedua melawan ganda kedua. Dan kedua ganda Indonesia dibabat oleh regu Muang Thai. Sehingga pada hari pertama skor menunjukkan sama kuat 2-2. Nah, kemudian pada tanggal 11 Juni, hari kedua, ya, pemain Indonesia yaitu Edi Yusuf menjadi tunggal yang ketiga bertanding melawan tunggal ketiga Muang Thai yaitu Narong ya, dan berhasil mengalahkannya 2 set langsung. Nah, sehingga kemenangan Edi Yusuf ini kemudian menjadikan regu Indonesia unggul 3-2. Nah, kemudian disusul oleh 2 tunggal Indonesia yaitu ya Tan Joo Hock dan Ferry Soneville. Ini juga menang masing dengan melawan lawannya masing-masing sehingga Piala Thomas bisa dipertahankan oleh regu Indonesia dengan keunggulan 5-2. Nah, kemudian pada partai yang ke-8 ya, ganda Indonesia dikalahkan oleh Muang Thai sehingga menjadi 5-3. Dan kemudian regu Indonesia menutup kemenangan melalui ganda yang kedua ya, sehingga Indonesia bisa menang menjadi 6-3. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya regu bulu tangkis Indonesia memang khusus untuk partai ganda menunjukkan kelemahannya. Artinya Indonesia tidak mempunyai pemain ganda putra yang cukup kuat ya, sehingga ketika menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman, maka sebagian besar pemain ganda Indonesia dengan mudah dikalahkan baik oleh pemain Muang Thai maupun pemain Malaysia ya, Malaya. Nah, jadi rupa-rupanya regu Indonesia selalu terombang-ambing gitu ya dalam perebutan Piala Thomas karena ya pemainnya tidak
cukup terutama di ganda. Jadi rupa-rupanya pemain ganda itu hanya sebagai selingan, bukan sebagai eh, partai yang profesional gitu ya. Artinya bangsa Indonesia, warga Indonesia belum membangun ya dinasti ganda putra yang kuat seperti hal yang terjadi pada masa sekarang. Nah, sehingga Indonesia sebenarnya cukup beruntung karena mempunyai pemain tunggal yang kuat. Nah, sehingga ketika ganda tidak kuat, maka rugby Indonesia masih bisa bertahan. Dan selama ini dari 2 kali perebutan Piala Thomas, Indonesia baru mendapatkan 2 skor ya dari ganda. Jadi hanya 1 partai ganda yang bisa dimenangkan, sedangkan 3 partai ganda yang lain Indonesia mengalami kekalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.